channel YouTube Munawaroh. Nah, sebelum memulai pembelajaran, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Munawaroh, mahasiswa PPK LPTK FTKI UIN Saizu tahun pelajaran 2022. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang zakat fitrah dan zakat mal. Indikator pencapaian kompetensi zakat fitrah dan zakat mal yang pertama yaitu memahami ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Yang kedua, menjelaskan mustahik zakat. 3. Menentukan hikmah zakat. 4. Memperbandingkan ketentuan zakat fitrah dan zakat mal. Dan yang terakhir, menganalisis pelaksanaan zakat. Nah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke materi zakat fitrah. Yang pertama adalah pengertian zakat fitrah. Secara bahasa, fitrah berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim menjelang Hari Raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat dan rukun tertentu. Kemudian yang kedua adalah hukum zakat fitrah. Melaksanakan zakat fitrah itu hukumnya fardu ain atau wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Kemudian ada dalil tentang zakat fitrah. Dalil tentang zakat fitrah dijelaskan dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim. Inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya, doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Kemudian ada yang keempat, rukun zakat fitrah. Yang pertama adalah niat untuk menunaikan zakat fitrah dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ada pemberi zakat fitrah atau muzaki. Yang ketiga, ada penerima zakat fitrah atau mustahik. Yang keempat, ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Kemudian, poin yang kelima adalah syarat wajib zakat. Yang pertama, Islam. Dengan demikian, orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat. 2. Orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Bagi setiap muslim yang melihat matahari terbenam di akhir bulan Ramadan atau mendapati awal bulan Syawal, maka wajib baginya untuk membayar zakat fitrah untuk dirinya dan yang ditanggung. Kemudian yang ketiga adalah mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang terakhir, berupa makanan pokok penduduk setempat. Poin yang keenam yaitu waktu pelaksanaan zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. 2. Waktu wajib, ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id. 4. Waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat Idul Fitri. Yang terakhir, waktu yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah Hari Raya Idul Fitri. Poin 7. Ukuran zakat fitrah yang dikeluarkan. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama, bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Kemudian kita akan membahas tentang zakat mal. Yang pertama, kita membahas tentang pengertian zakat mal. Zakat mal atau zakat harta
adalah zakat yang harus dikeluarkan oleh seseorang ketika harta tersebut telah mencapai 1 nisab dan telah mencapai 1 tahun. Kemudian dalil zakat mal. Dalil zakat mal dijelaskan dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 19 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum, yang artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Quran surat Az-Zariyat ayat 19. Poin yang ketiga, syarat wajib zakat mal. 1. Muslim. Non-muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Yang kedua, balik. Anak kecil tidak wajib mengeluarkan zakat mal. 3. Berakal sehat. Kemudian merdeka. Harta yang dimiliki merupakan jenis harta wajib yang disakati, seperti emas, perak, uang, harta, hasil pertanian, hasil perdagangan, dan buah-buahan. Kemudian sudah mencapai nisab, mencapai haul atau setahun, kecuali zakat hasil pertanian. Kemudian yang terakhir, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib disakati, seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Kemudian harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Kemudian ada macam harta yang wajib disakati. Yang pertama adalah emas dan perak. Nah, teman-teman bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Kemudian ada harta perdagangan, hasil tanaman, binatang ternak, sapi atau kerbau, kambing. Nah, teman-teman bisa dilihat di tabel berikut ini ya. Nah, kemudian yang keempat ada barang tambang. Madin atau hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Nisab barang tambang adalah 2,5%. Kemudian poin yang kelima, barang temuan atau rikas. Rikas adalah barang yang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, yang biasa disebut dengan harta karun, termasuk di dalamnya harta yang ditemukan dan tidak ada yang mengaku sebagai pemiliknya. Nisab barang temuan adalah 2,5%. Kemudian kita akan membahas tentang mustahik zakat. 1. Fakir, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, tidak memiliki harta, dan tidak mempunyai pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Kedua, miskin, yaitu orang yang tidak mampu memenuhi seluruh kebutuhan hidupnya. Sebagai perumpamaan adalah ia membutuhkan 10, tapi ia hanya mampu untuk memenuhi 7 atau 8. 3. Amil adalah orang, lembaga, atau badan panitia yang diberi tugas untuk mengumpulkan zakat dan mendistribusikannya kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam atau ada harapan untuk menjadi seorang muslim. Rikob adalah budak pilihan yang diberi kebebasan usaha mengumpulkan kekayaan agar ia dapat menebus dirinya untuk merdeka. Ghorim, yaitu yang mempunyai banyak hutang dan tidak memiliki harta untuk melunasinya. Kemudian sabilillah adalah seseorang atau sebuah lembaga yang memiliki kegiatan utama berjuang di jalan Allah dalam rangka menegakkan agama Islam. Yang terakhir, Ibnu Sabil adalah musafir yang sedang dalam perjalanan yang tidak bertujuan maksiat di negara rantauan, lalu mengalami kesulitan dan kesengsaraan dalam perjalanannya. Kemudian terakhir, kita akan membahas tentang hikmah zakat. Nah, yang pertama, zakat dapat membersihkan harta dan jiwa musaki, menumbuhkan rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Yang terakhir, sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita telah menyelesaikan materi tentang zakat fitrah dan zakat mal. Semoga apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini bermanfaat ya teman-teman. Dan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng channel YouTube Munawaroh untuk mendapat notifikasi di materi yang selanjutnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.